Sejatinya orang yang berhijrah itu adalah setiap orang yang berani meninggalkan, berpindah dari hal-hal yang dilarang oleh Allah menuju sesuatu yang Allah ridho. Kalau kamu sudah memutuskan hidup di jalan Tuhan, nggak usah peduli, nggak usah khawatir, nggak usah kemudian baper dengan komentar orang. Maka sabarlah atas komentar mereka. Hijrah yang diperhitungkan seperti Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah itu hijrahnya yang luar biasa sehingga keberhasilannya juga maksimal. Agar kita bisa hijrahnya istiqomah, selain butuh kesabaran, selain butuh jihad memaksimalkan seluruh yang kita miliki, harus bareng-bareng sama yang lain. Nah, kalau sendirian tidak mudah, maka perlu teman seperjalanan, perlu berjamaah. Sebab kalau berjamaah nanti saling menguatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku, pemirsa channel Tauhid Cinta. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan terakhir di tahun Hijriah 1446 dan kita akan memasuki tahun baru 1447 Hijriah. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini kita akan membincangkan tentang bagaimana kita sesungguhnya memahami makna hijrah. Karena di setiap peristiwa apapun yang Allah hadirkan sesungguhnya tidak akan pernah sia-sia. Selalu ada makna, selalu ada hikmah, selalu ada pelajaran yang mesti kita petik agar kita menjadi lebih dewasa dan semakin baik menjadi hamba Allah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita membincangkan tentang hijrah, tentunya ini sesuatu yang nggak dikenal tahun ini pada zaman Rasulullah. Kita tahu secara historis, tahun baru hijrah itu baru diputuskan ketika Rasulullah wafat dan memasuki tahun ke-17 hijriah. Tepatnya pada masa Khalifah Umar bin Khattab, ketika beliau memerintah 10 tahun, pada tahun kelima ada persoalan administrasi yang membutuhkan ketetapan tahun itu menjadi penting ya. Karena Umar bin Khattab itu terkenal ide-ide kreatifnya, salah satunya ada membenahi administrasi kekhilafan Islam saat itu. Sehingga ketika tanggal dan bulan dicantumkan dalam surat-surat tapi tahun tidak disepakati, maka timbul persoalan. Belum lagi persoalan-persoalan muamalat, persoalan-persoalan perdagangan, sehingga kemudian gara-gara banyak peristiwa terjadi, orang-orang berselisih perdata, gara-gara tidak ada ketentuan perjanjian perdagangan, utang piutang dan seterusnya. Beliau membentuk tim 7 yang ketuai oleh Utsman, ada Ali bin Abi Thalib, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Abdurrahman bin Auf, ada Zubair bin Awam, ada Thalhah bin Abdullah. Ini sahabat-sahabat senior. Mereka berdiskusi untuk menentukan tahun apa yang disepakati oleh umat Islam sehingga persoalan-persoalan perdagangan, administrasi negara itu kemudian bisa menjadi lebih rapi. Akhirnya berdasarkan usul beberapa sahabat, salah satu usulan dari Ali bin Abi Thalib kemudian disepakati dijadikan panduan bahwa tahun barunya dimulai dari ketika Rasulullah hijrah. Maka kemudian wajar tahun baru Islam kemudian terkenal dengan tahun baru Hijriah. Itu dari sisi sejarah, dan sejak saat itu maka kemudian kita sudah memasuki tahun 1447 Hijriah sebentar lagi. Kita akan membincangkan apa peristiwa yang kita bisa petik sebagai sebuah pelajaran ketika kita ada peristiwa pergantian tahun. Pertama, ketika kita membincangkan tahun baru sebenarnya momentum kita untuk rehat sejenak, mengevaluasi perjalanan hidup kita minimal 1 tahun ke belakang. Sehingga tahun baru, pergantian tahun harus kita jadikan momentum untuk kita muhasabah. Mengevaluasi, menghitung-hitung perjalanan kehidupan kita. Apakah di tahun yang hampir kita tinggalkan dan memasuki tahun baru ini, proses ilahi roji'un kita,
proses kita menuju Allah semakin dekat atau tidak, kehambaan kita semakin baik atau tidak, kekhalifahan kita di dalam kehidupan sehari-hari semakin baik atau tidak. Maka ini penting sekali, sebab kalau orang sering melakukan muhasabah, kata Umar bin Khattab, hasibu qabla an tuhasabu. Selalulah melakukan muhasabah di dunia, sehingga kita segera bisa evaluasi, kita bisa perbaiki yang tidak baik, dan kita bisa sempurnakan yang sudah baik. Jangan sampai nanti muhasabahnya, perhitungannya nanti di saat alam akhirat, yaumul hisab, sehingga tidak ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Maka penting sekali tahun baru yang akan segera datang, kemudian kita jadikan momentum untuk wukuf sejenak dari rutinitas kita, untuk mengevaluasi perjalanan hidup kita. Yang sudah baik sekali lagi kita teruskan, kita sempurnakan. Dan ternyata dalam muhasabah evaluasi itu ada hal yang tidak berkenan, ada hal-hal yang perlu kita koreksi, segera kita melakukan pertaubatan dan kemudian melakukan perbaikan-perbaikan diri kita sehingga hidup kita menjadi lebih baik. Ini yang saya kira pertama penting ketika kita menyambut tahun baru. Yang kedua, berbicara tentang hijrah ya. Hijrah itu, sahabat-sahabatku pemirsa channel Tauhid Cinta, kalau kita baca Al-Quran 31 kali, Al-Quran membincangkan tentang hijrah. Tapi yang menarik dari 31 itu, ada 6 ayat di beberapa surat yang ketika bicara tentang hijrah itu selalu didampingi dengan 2 kata yang lain. Pertama kata iman, dan kemudian yang kedua kata jihad. Jadi 3 suku kata ini mesti ada. Seseorang tidak akan pernah bisa hijrah kalau nggak punya modal iman, dan punya modal iman untuk hijrah, tapi kalau nggak disertai dengan memaksimalkan segala potensi atau jihad, maka hijrahnya tidak maksimal. Maka apa itu sebenarnya hijrah? Hijrah itu adalah berpindah dari satu kondisi yang kurang baik menjadi sesuatu yang lebih baik, dari yang sudah baik menjadi lebih sempurna. Maka dalam konteks itu para ulama membagi hijrah, sahabat-sahabatku, menjadi 2 makna. Yang pertama, berpindah dalam konteks makaniyah. Berpindah dari dalam konteks tempat, yang kita tahu Rasulullah pernah hijrah 3 kali. Meninggalkan Mekah menuju Habasyah di Ethiopia sana. Kemudian meninggalkan Mekah hijrah ke Taif, kurang lebih perjalanan 1,5 jam dari Mekah. Dan yang terakhir kita tahu Rasulullah terakhir hijrah dari Mekah ke Yasrib, yang kemudian dirubah namanya menjadi Madinah. Itu hijrah secara tempat. Dan kita pun dalam konteks hari ini, kadang kita perlu hijrah dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain. Dari satu negeri ke negeri yang lain, mungkin kita dapat tugas penempatan di tempat yang baru. Hijrah dari rumah yang satu, kemudian pengen pindah karena satu kondisi di rumah kita yang lama kebanjiran atau aksesnya kemudian tidak memungkinkan, lingkungannya juga tidak baik untuk tumbuh kembang putra-putri kita, kita bisa hijrah secara tempat. Tetapi yang mesti kita lakukan hijrah setiap saat adalah hijrah secara maknawi. Secara maknawi adalah bahwa kita selalu melakukan ikhtiar untuk perbaikan diri menjadi lebih baik. Kesehatannya lebih baik ya. Kemudian pikiran-pikirannya lebih positif, ibadah-ibadahnya lebih keren gitu ya. Terus lebih rajin, lebih profesional. Atau dalam bahasa hadis Nabi, sejatinya hijrah itu sahabat-sahabatku adalah al-muhajir man hajara manahallah. Sejatinya orang yang berhijrah itu adalah setiap orang yang berani meninggalkan, berpindah dari hal-hal yang dilarang oleh Allah, dari mukhalafah, menyalahi aturan-aturan Allah, menuju muwafaqah, menuju sesuatu yang Allah ridho. Jadi siapapun yang meninggalkan yang Allah haramkan, meninggalkan yang Allah tidak ridho, meninggalkan apapun yang Allah tidak suka, kemudian berpindah dari sesuatu yang haram menjadi halal, sesuatu yang Allah tidak ridho menjadi Allah yang cinta, maka itulah sejatinya hijrah. Hijrah dalam makna yang ini, dalam makna hadis riwayat Bukhari ini adalah hijrah yang sejati. Dan ini tidak harus nunggu momentum pergantian tahun, tetapi 24 jam sepanjang tahun seorang hamba Allah mesti melakukan prinsip hijrah.
hidupnya harus lebih baik. Sebab kalau hidupnya sama saja, kata Kanjeng Nabi, barang siapa hari ini sama dengan hari kemarin, rugi. Tetapi yang beruntung adalah orang yang hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini harus lebih baik dari hari, minggu, bulan, dan tahun sebelumnya. Apalagi yang na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah dari orang-orang yang mal'unun. Mal'unun itu orang-orang yang terlaknat, yaitu orang-orang yang hari ini lebih jelek atau dari kemarin, jadi bukannya progres yang lebih baik, tapi malah menurun kualitas rohaninya, kualitas kesabarannya, kualitas integritas moralnya, dan seterusnya. Itu mundur, dan itu bukan hanya rugi, tetapi mal'unun, kata Kanjeng Nabi. Oleh karenanya, dalam momentum 1447 yang hadir bersama kita sebagai tawaran tahun baru, maka ayo kita lakukan prosesi hijrah ini sepanjang tahun, cuman untuk melakukan proses hijrah yang benar, yang sangat menentukan. Hijrah kita itu ditulis Allah apa sebagai sebuah aktivitas adalah yang pertama motivasinya harus benar. Maka niat di situ menentukan. Maka kalau sahabat-sahabatku bicara tentang niat, itu menarik. Hadisnya mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya aktivitas kita tergantung pada motivasi atau niatnya. Dan yang menarik kemudian Allah mengatakan wa man kana hijratu, tiba-tiba Rasulullah mengatakan ketika membincangkan niat, barang siapa hijrahnya untuk Allah dan Rasul, maka kemudian akan dicatat dapat Allah dan Rasul. Maka kalau kita pengen hijrah dalam konteks apapun ya, hijrah kesehatan kita, hijrah pikiran-pikiran kita, hijrah finansial kita, hijrah akhlak kita, hijrah rohani kita, yang tidak boleh adalah dibagusin, dilurusin niatnya dulu. Jangan sampai niat hijrahnya seperti hadis tentang niat tadi. Pemangkana hijratuhu lidunya yusibuha amra'atin yungkihuha fa hijratu ma ila jaramal. Tapi barang siapa hijrahnya motivasinya dunia, barang siapa hijrahnya motivasinya dapat apresiasi, dapat pujian dari manusia, dia nggak dapat Allah, dia hanya dapat sesuai dengan motivasi hijrah. Maka dalam konteks hijrah haruslah Allah motivasi kita, mengharapkan ridho Allah, mendapatkan cinta Allah, mendapatkan kemuliaan dari Allah, sehingga kemudian apa, motivasinya tidak akan surut ketika kemudian ternyata kita menjadi lebih baik, tidak diapresiasi orang atau bahkan dibenci orang. Tetap kemudian kita tidak melemah motivasi kita untuk hijrah. Tapi kalau hijrahnya niatnya dunia, ketika kita sudah melakukan prosesi hijrah ternyata dunia kok malah disempitkan oleh Allah, maka seringkali hijrahnya kemudian banyak orang yang kemudian memutuskan tidak melanjutkan proses hijrahnya, kembali ke kehidupan yang dulu dia diberikan rezeki yang sangat longgar, yang sangat luas, tetapi ketika hijrah disempitkan. Ini motivasinya yang paling utama. Baru kemudian kalau niatnya sudah benar, modalnya iman. Sebab sahabat-sahabatku, kalau kita hijrah meninggalkan sesuatu yang tidak baik, yang seringkali tidak baik ini boleh jadi secara materi menguntungkan. Tapi kalau nggak yakin sama Allah, imannya nggak kuat bahwa Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka, Allah akan mencukupi, bahkan Allah menjanjikan wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'a. Orang siapa berani berjihad, berani berhijrah menjadi lebih baik di jalan Allah, maka Allah akan berikan keluasan rezeki di muka bumi ini. Dalam surat An-Nisa ayat 100. Kalau ini nggak yakin, maka seringkali orang tidak berani berhijrah dari sesuatu yang haram. Rezekinya berubah, nggak apa-apa, mungkin tidak sebanyak yang dulu, tetapi hijrah dari yang haram ke halal, maka kemudian modal imannya ini harus yakin betul bahwa Allah adalah Zat Sang Maha Pemberi rezeki yang akan mencukupkan semua kebutuhan-kebutuhan kita. Kalau niatnya sudah benar, ya, modal imannya juga kuat, maka harus diaplikasikan. Nah, aplikasi untuk bisa berhijrah dengan istiqomah itu butuh jihad. Jihad itu mengerahkan
segala potensi yang Allah berikan kepada kita. Bahkan dalam bahasa surat At-Taubah ayat 20 itu, bahwa kita juga harus berjihad kadang-kadang bi amwalihim, mengorbankan harta kita. Bahkan kalau perlu bi anfusihim wa anfusihim, mengorbankan jiwa kita agar apa? Dapat Allah. Maka jihad menjadi penting, memaksimalkan seluruh harta, seluruh pikiran, seluruh tenaga agar kita bisa istiqomah menjadi pribadi dan hamba Allah yang lebih baik. Dan untuk itu, untuk melakukan proses jihad, karena ini perjalanan panjang menuju Allah, maka butuh kesabaran. Sabar ini kalau hilang, sabar ini kemudian sudah mulai menipis, maka proses hijrahnya juga mulai pelan perjalanannya. Maka wasbir ala ma yakulun wahjurhu hajran jamila. Dalam surat Al-Muzammil ayat 10 Allah katakan, kalau kamu sudah memutuskan hidup di jalan Tuhan, nggak usah peduli, nggak usah khawatir, nggak usah kemudian baper dengan komentar orang. Karena mereka ya boleh jadi memberikan komentar yang kadang-kadang ya menyakitkan ketika kita pengen menjadi pribadi yang lebih baik. Maka wasbir ala ma yakulun, sabarlah atas komentar mereka, wahjurhu hajran jamila, dan hijrahlah kamu dengan hijrah yang elegan ya. Hijrah yang diperhitungkan seperti Rasulullah hijrah ke Mekah, dari Mekah ke Madinah itu hijrahnya yang luar biasa sehingga keberhasilannya juga maksimal. Maka untuk itu agar kita bisa hijrahnya istiqomah, selain butuh kesabaran, selain butuh jihad memaksimalkan seluruh yang kita miliki, harus bareng-bareng sama yang lain. Nah, kalau sendirian tidak mudah, maka perlu teman seperjalanan, perlu berjamaah. Sebab kalau berjamaah nanti saling menguatkan. Ngatawasaw bil haq wa tawabis sober. Ya, contohlah penduduk Madinah yang kita kenal dengan penduduk Ansor, penolong, dan ketika ada sahabat-sahabatnya dari Mekah yang disebut penduduk muhajirin, mereka hijrah meninggalkan keluarga, bahkan meninggalkan seluruh modalnya di Mekah. Maka orang-orang Mekah mengatakan, wahai saudaraku yang sudah memutuskan hijrah di jalan Allah, kalian adalah saudara kami, ayo bareng-bareng satu keluarga. Kalau kalian gak punya modal, aku berikan modal. Bahkan dalam beberapa riwayat, ada kemudian yang punya istri lebih dari satu dulu digambarkan. Kalau sahabat-sahabatnya dari Mekah kemudian tidak punya istri karena meninggalkan istri yang kafir, maka mereka rela menceraikannya dan kemudian diberikan kepada sahabatnya. Ini persahabatan antara muhajirin dan ansor ini sebagai sebuah gambaran bahwa untuk hijrah itu perlu jamaah, perlu teman, perlu komunitas, sehingga betul-betul kita tidak merasa sendirian karena tahu bahwa perjalanan menuju Allah itu jalan sunyi, tidak banyak orang yang memilihnya. Dan kalau itu kita semua dapatkan, semua lakukan dengan kesungguhan hati, maka Allah janji akan mengangkat derajat orang-orang yang berijah, a'dhamu darajah indallah, dengan derajat yang paling tinggi. Gak usah khawatir dengan kehidupan dunia. Janji Allah surat An-Nisa 100 tadi, Allah akan berikan rezeki yang longgar, yang luas di dunia. Allah jamin kehidupannya. Bahkan Rasulullah mengatakan, man hambahu, barang siapa fokusnya kepada Allah, maka Allah yang akan membereskan seluruh kebutuhan hidupnya. Itulah beberapa catatan saya kira sahabat-sahabatku tentang bagaimana kita memaknai hijrah, bagaimana menyambut tahun baru hijrah 1447 Hijriah. Semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa istiqomah hijrah dan kemudian berikhtiar menjadi insan terbaik. Selamat tahun baru hijriah 1447. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita, membimbing keluarga kita, membimbing orang-orang yang kita sayangi untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik dalam segala hal, sehingga hidup kita selalu menjadi orang yang beruntung karena lebih baik secara hablum minallah, lebih baik secara hablum minanas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tuhan.